Halo semuanya, nama aku Endra Putra Wibowo, panggil aja aku Endra. Kali ini aku bakal jelasin tentang musik tradisional. Kali ini aku bakal jelasin tentang musik tradisional yaitu gendang. Gendang adalah alat musik yang dimainkan secara dipukul, dan juga gendang itu udah dikenal banget di banyak daerah, bahkan udah terkenal banget di dunia. Dari Afrika, Asia, bahkan Amerika itu udah mengenal yang namanya gendang. Mereka itu udah ngasih nama sendiri-sendiri, bentuk yang tersendiri, dan juga cara memainkan yang tersendiri. Jadi setiap negara itu memiliki gendang tersendiri. Jadi kita memiliki suatu perbedaan dalam memainkan alat musik tersebut. Gendang itu udah dikenal jauh lama banget, 3000 tahun sebelum kita lahir, di Cina. Mereka menggunakan gendang untuk melakukan lomba, menyambut tamu, ataupun untuk raja. Dan mereka melakukan itu untuk meriahkan atau merayakan sesuatu. Dahulu gendang digunakan untuk melakukan ritual atau penyembahan untuk membangkitkan kegembiraan. Di Nusantara, gendang sudah dikenal sejak abad ke-9 sebagai alat musik pokok untuk acara persilatan, untuk menyanyi, tarian, dan lain-lainnya. Juga, gendang saat dulu digunakan untuk penyambutan raja agar suasana di situ meriah, dan bisa juga untuk melakukan pesta pada zaman dulu. Kehidupan Melayu, gendang dikaitkan pula dengan keinginan dan kesenangan yang dicerminkan dalam pepatah atau perumpamaan. Bagaimana bunyi gendang, begitulah tariannya. Berarti sesuatu arahan akan dituruti sebagaimana yang diikuti atau diinginkan. Dalam filosofi gendang, pengambilan nama kendang diambil dari bunyi alat musik saat dimainkan. Kendang sendiri memiliki filosofi gendang sebagai arti agar bersegeralah beribadah kepada Sang Maha Pencipta. Selain itu, arti lainnya adalah manusia harus segera melaksanakan aktivitas sesudah bangun pagi. Dengan begitu rezeki akan datang secara melimpah. Dan termasuk alat musik membranofon, yang berarti alat musik itu dihasilkan suaranya dari membrannya. Nah, kalau gendang sendiri, membrannya berasal dari kulit sapi, kulit kambing, dan lain-lainnya. Sekarang saya bakal membahas tentang bagian-bagian dari alat musik gendang. Bagian-bagian dari organologi pada gendang, dan banyak sekali contohnya. Keduk atau dem, yaitu bagian lubang gendang besar atau induk yang ditutupi kulit bagian bawah. Sedangkan lubang atas disebut kamprang atau kempiang. Rawat, yaitu tali terbuat dari kulit kerbau yang berfungsi buat ngatur tingginya nada gendang. Wengku, yaitu buletan bumbing berfungsi Wengku, yaitu buletan bumbu yang berfungsi buat pasang kulit. Ali-ali atau cincin anyaman ini berfungsi buat mencangkan tali rarawat. Nawa, lubang buat mengeluarkan suara atau angin. Cara pembuatan gendang. Bahan utama membuat tubuh gendang adalah kayu. Kayu terbaik yang dapat bertahan lama dan kuat adalah kayu dari pohon nangka. Dan kuat cempedak atau kelapas, sebuah pohon akan ditumbangkan dan dipotong secara horizontal sesuai ukuran panjang. Biasanya bersikar sekitar 30-45 cm. Pengrajin gendang lalu akan melubangi bagian tengah kayu yang sudah dipotong tersebut menggunakan pahat. Proses pelubangan ini dilakukan secara hati-hati
Karena jika pengrajin tidak konsentrasi, maka bagian tersebut akan rusak dan harus mengulangi pelubangan lagi. Setelah proses pelubangan, bagian dalam gendang selesai, maka pengrajin akan beralih ke bagian luar dan mengamplas hingga halus. Jika gendang sudah setengah jadi, maka proses selanjutnya adalah memasang kulit hewan di kedua sisi gendangnya. Umumnya kulit yang digunakan adalah kulit sapi, kerbau, ataupun kambing. Bahkan rusa juga bisa dalam pembuatan gendang ini. Biasanya bertujuan untuk menghasilkan suara bam rendah, sedangkan penggunaan kulit kambing bertujuan untuk menghasilkan suara cang, suara tinggi. Kulit hewan tersebut kemudian diikat di salah satu atau kedua sisi gendang dengan menggunakan tali rotan atau kawat. Untuk mengubah tinggi rendahnya suara yang dihasilkan, pemain dapat mengecangkan atau mengendurkan tarikan tali tersebut. Semakin kencang ikatan, maka semakin tinggi suara yang dihasilkan, dan semakin kendur tali ikatan, maka semakin rendah suara yang dihasilkan. Penyesuaian tinggi rendahnya gendang biasanya dilakukan sebelum melakukan pertunjukan. Itu aja yang bisa saya jelaskan tentang sejarah dan filosofi gendang, bahkan pembuatan dan juga semuanya yang saya ketahui saya sudah jelaskan di sini. Terima kasih dan menonton, sampai jumpa.